Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Morning Bright pada pagi hari ini. Minggu lalu saya telah memberikan kesaksian pengalaman saya, dan saya bersyukur banyak teman-teman yang boleh mendoakan, mendukung saya khususnya dalam masa-masa pemulihan ini. Sehingga sampai hari ini kesehatan saya semakin baik dan juga kaki saya sudah boleh dipakai berjalan dengan normal kembali. Terima kasih untuk semua dukungan dan semua perhatian Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, mari kita akan lanjutkan hari ini dengan pembahasan kita dari Amsal pasal yang ke-8. Kita sudah sampai di Amsal pasal 8 ayat 13 ya. Masih tetap di dalam ayat ini, mari kita membahas juga satu topik yang berbeda dari 2 minggu yang lalu. Amsal 8:13 mengatakan bahwa takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Nah, kalau 2 minggu lalu kita mengkonsentrasikan, memfokuskan pada kata takut akan Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara memfokuskan dengan kata membenci. Karena dikatakan bahwa takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Bahkan dikatakan hikmat itu ya, yang mengatakan aku benci pada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Kata membenci sendiri seringkali memiliki konotasi yang negatif buat kita. Yaitu banyak orang mengatakan sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh membenci. Kita harus penuh dengan kasih sayang. Nah, ini merupakan sebuah kesalahpahaman, ya, kesalahmengertian di antara kita. Karena membenci itu sendiri sebenarnya adalah hakikat daripada Allah sendiri. Ya. Allah sendiri juga memiliki perasaan membenci ya, karena kita ini diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Artinya apa? Ada hal-hal yang dimiliki Allah yang kita miliki, yaitu perasaan membenci. Karena apa? Coba perhatikan di dalam Amsal pasal 6 ayat 16 yang pernah kita bahas bersama-sama yang lalu ya. Dikatakan 6 perkara ini yang dibenci Tuhan ya. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Jadi Tuhan sendiri membenci, memiliki perasaan membenci. Membenci hal-hal yang tidak benar, ya, membenci dosa. Ya. Bahkan di dalam Mazmur 97 ayat yang ke-10 itu dikatakan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, apa yang harus dilakukan? Bencilah kejahatan. Jadi membenci itu adalah sebuah karakter ilahi yang harus dimiliki oleh juga setiap kita sebagai umat Allah. Nah, tentunya penggunaan atau penempatan perasaan benci itu harus kita letakkan di dalam proporsi yang tepat. Seperti yaitu membenci kejahatan. Seperti Amos juga mengatakan ya di dalam pasal 5 ayat 14, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ayat 15 ya. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ya Pak, harus ada perasaan membenci kejahatan, perasaan membenci dosa, perasaan membenci kemunafikan ya. Nah, Tuhan sendiri membenci hal itu. Maka itu kita sebagai umatnya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita membenci yang dibenci Tuhan ya. Jangan sampai kita mencintai dosa terus membenci kebenaran Tuhan. Karena jelas katakan dalam Roma pasal 1 ayat 18 itu ya. Kenapa dikatakan seperti ini? Dari surga Allah menunjukkan murkanya
terhadap semua dosa dan kejahatan manusia. Ya. Tuhan itu sampai memberikan murkanya. Itu karena apa? Karena dia membenci dosa, membenci kejahatannya. Sebab, perhatikan baik-baik. Sebab apa? Kejahatan menghalangi manusia untuk mengenal ajaran benar tentang Allah. Kejahatan itu sangat jahat sekali, sangat hal yang sangat merusak kehidupan kita, ya. Yaitu apa? Supaya kita tidak mengenal ajaran yang benar tentang Allah. Itu yang membuat kita ini terpisah dengan Allah, kita jauh dari Allah. Maka itu mari kita memiliki rasa membenci pada dosa, pada kejahatan, pada kemunafikan, ya. Jangan sampai kita mentoleransi akan hal itu. Tuhan tidak pernah mentoleransi. Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan membenci kejahatan, murka terhadap kejahatan, tetapi Dia sendiri yang menolong dan juga yang menyelamatkan orang-orang jahat itu. Supaya apa? Dia memperoleh kasih karunia. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menunjukkan kasih kita pada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Untuk membenci kejahatan itu orang yang takut akan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Morning bright, let your light be bright.